Hari ini kita membahas tafsir tahlili ya, yaitu tafsir melanjutkan yang sebelumnya, ayat sebelum Ramadan ya, itu 179, 180 sampai 182. Jadi dalam sebelum saya jelasin ini, jadi dalam syariat ada namanya maqasidus syariah. Ya, tujuan-tujuan ditetapkannya syariat Islam. Ada namanya menjaga hibzuddin, menjaga agama. Ada namanya menjaga fisik, hibzun nafs, menjaga jiwa. Ada menjaga mal, menjaga harta. Sebelumnya, ayat sebelumnya ini masalah kisos, menjaga jiwa. Ya, jangan sampai seseorang itu memudahkan untuk membunuh, makanya ditetapkan kisos sebagai orang yang membunuh. Kemudian ayat yang kita akan bahas ini menjaga harta, hifzul mal. Jadi harta yang kita miliki harus dijaga, dengan cara berwasiat dan memberikan harta kepada yang berhak menerimanya. Nanti di ayat selanjutnya itu masalah menjaga diri, yaitu dengan berpuasa. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kita bahas. Nah, ayat yang 180 ini kita melihat, silakan yang saya kirimkan di grup ya, yaitu terjemahnya dulu ya. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian semua, idza hadara, apabila hadir, ahadukum, di antara kalian, al-maut, kematian. Artinya sebelum menjelang kematian maka kita diwajibkan intaraka khairan, jika meninggalkan kebaikan. Di ayat ini khairan itu artinya harta yang baik. Khairan itu baik, sebenarnya harta itu baik. Meninggalkan harta al-wasiyah, yaitu dengan berwasiat. Jadi diwajibkan berwasiat. Untuk siapa? Lil walidaini, yang pertama untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan kerabatnya, keluarganya, anaknya, cucunya dan sebagainya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Harus diingat kalau dalam belajar ilmu tafsir ada kaitan ilmu tafsir dengan ilmu usul fiqh. Ini sekedar pengetahuan ya, yaitu ada ayat nasih dan mansukh. Ayat ini dibacanya berpahala, tetapi hukumnya dinasakh, dihapuskan oleh Allah langsung dengan ayat surah An-Nisa ayat 11, yaitu tentang warisan. Jadi kalau kita memahami ayat ini tanpa ilmu usul fikih, maka kita jadi berabe ini. Kok begitu? Kok Allah mewajibkan wasiat padahal sudah ditetapkan warisan? Apa bedanya wasiat dengan warisan? Saya sudah kirim juga di grup. Ada wasiat, ada waris, ada hibah. Nah, kita harus bisa membedakannya. Kalau waris, waktu akadnya itu setelah seorang meninggal dunia. Kalau hibah sebelum meninggal dunia, wasiat juga sebelum wafat. Nah, waktu penyerahannya kalau waris itu setelah wafat, kalau hibah sebelum wafat, kalau wasiat setelah wafat. Penerimanya kalau waris itu sudah ditetapkan oleh Allah, ahli waris. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada 2/3. Itu nanti kita ketika membahas surah An-Nisa ya. Nanti kita bagian-bagiannya itu siapa. Ya, kemudian kalau hibah ini bisa kepada ahli waris, bisa juga kepada bukan ahli waris. Sedangkan wasiat orang yang selain ahli waris, mungkin bisa jadi pembantunya atau gurunya atau orang lain yang dia sangat berkesan dan dia berwasiat, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3. Sedangkan di ayat sini kan lil walidain, orang tua. Nah, orang tua itu adalah orang yang termasuk ahli waris nanti kan. Nah, kemudian nilai hartanya kalau waris itu sesuai ditentukan oleh Allah,
faraid. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri. Sesuai Allah menentukan. Jadi ketentuannya di dalam Al-Quran surah An-Nisa, nanti kita bahas dalam ayat surah An-Nisa ayat 11 dan seterusnya. Bagaimana bagian-bagian anak laki-laki, anak perempuan dan seterusnya. Sesuai. Sedangkan hibah itu bebas, terserah kita. Kalau wasiat itu maksimal sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya kita punya guru, punya pembantu, punya orang lain, dia bukan keluarga kita, tapi kita sangat berkesan. Kita ingin memberikan harta kita untuk dia, boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Karena 2/3 itu hak ahli warisnya. Nah, kemudian hukum memberikannya. Kalau waris itu wajib, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, hibah itu sunnah, wasiat juga sunnah. Artinya kalau wajib itu diberikan pahala oleh Allah bagi yang melaksanakannya dan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Sedangkan hibah dan wasiat sunnah saja, berpahala kalau dilaksanakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi waktu wajib untuk dilaksanakan. Kalau saya berwasiat, saya kasihkan, tolong kasihkan. Maksud, ya saya paham. Wajib harus dilaksanakan. Ini ketika hukumnya itu. Tapi ketika melaksanakannya wajib. Kalau sudah diberwasiat itu wajib. Semuanya wajib. Baik waris, hibah atau wasiat wajib ketika pelaksanaannya. Tapi hukum memberinya nih sunnah. Ya, kalau waris wajib. Ya, kita punya harta itu 2/3 wajib diberikan kepada ahli waris kita. Walaupun misalnya kita tidak berwasiat, tapi warisan itu wajib diberikan kepada keluarga kita. Ini perbedaannya aja. Nah, ayat ini termasuk ayat nasih dan mansuh. Ayat dihapus. Nah, kok aneh kalau orang yang baru hijrah, baru belajar tafsir Al-Quran, kok ada ayat dihapus? Kok aneh-aneh aja dihapus begini? Jadi yang menghapus itu Allah yang menetapkan ketentuannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah, nanti dihapuskan oleh ayat yang lain. Gitu. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa di zaman dulu, zaman jahiliyah, orang itu seleranya aja memberikan harta, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan. Makanya sangat menarik. Jadi begini, ahli tafsir yang bukan ahli usul fikih, dia agak berabe. Ini sekedar informasi. Misalnya Pak Quraisy Shihab, dia ahli tafsir, dia bukan ahli usul fikih, bukan ahli fikih. Ketika dalam tafsirnya dia tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana perbedaan waris, wasiat dan hibah. Makanya ayat ini haqqon alal muttaqin, ini kewajiban bagi orang yang bertakwa. Padahal hak, ya. Jadi memang disitulah pentingnya ada seseorang yang profesor, tapi profesor kalau bukan ahlinya berarti memang ada yang keliru dalam penjelasan. Ya, alhamdulillah dulu waktu saya kuliah itu ada namanya sehari membongkar pemikiran Pak Quraisy Shihab. Nah, itu dibantah oleh ahli fikih, oleh ahli usul fikih, namanya Profesor Fathur Rahman Jamil. Dan dia mengatakan, jadi ketika menetapkan hukum, Pak Quraisy ini salah gitu dalam menetapkannya. Makanya disinilah pentingnya ketika membahas sesuatu itu, kalau bukan ahlinya memang agak berabe gitu ya. Jadi ini sebagai informasi aja. Jadi begini jamaah rahimakumullah, ayat 180 Al-Baqarah ini nanti dihapuskan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 13 ya. Itu tentang masalah warisan. Kalau ayat ini kan menjelaskan diwajibkan bagi kalian apabila mau meninggal dunia, salah seorang kalian meninggalkan harta, maka kalian wajib berwasiat. Walaupun tidak berwasiat, wajib bagi ahli keluarga kita untuk mendapatkan warisan. Ini wasiat kan. Sedangkan wasiat itu berbeda dengan waris. Itu Pak ya. Ini sebagai informasi. Haqqan al-mutim. Faman baddalahu, barang siapa yang mengubah wasiat. Ya, mengubah ini misalnya karena
karena dia mungkin mendapatnya lebih sedikit atau hal yang lain, dia iri hati, ya hasud, sehingga dia mengubah gitu wasiat yang telah ditetapkan oleh yang meninggal dunia, ayahnya atau ibunya atau yang ahli waris keluarganya, diubah begitu. Faman ba'da sami'ahu, setelah mendengarnya, fa innahu ismu 'alal ladzina yubaddiluna, maka orang itu mendapatkan dosa bagi orang yang mengubah ya wasiat yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan itu, yaitu keluarganya atau orang tuanya. Jadi mengubah wasiat itu nggak boleh, hukumnya haram, ya. Makanya mendapatkan ismu, dosanya, mendapatkan dosa bagi orang yang menetapkan atau mengubah yang telah ditetapkan orang yang meninggal wasiat itu. Jadi mengubah isi wasiat orang yang mendengar itu tidak boleh, hukumnya dosa, menjadi tanggungan bagi orang yang mengubahnya. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa artinya? Allah mengetahui apa yang dirahasiakan, ya, kebenaran, keadilan, kesewenang-wenangan, kekurangan, dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang mengubah bagian-bagian. Misalnya zaman sekarang kan ada pengacara atau ada yang dengan disiplin ilmu yang dia miliki, dia mengubah surat wasiat yang diberikan oleh ayahnya yang meninggal dunia. Nah, ini akan berdosa, ya, sangat-sangat besar dosanya, ya. Karena wasiat itu wajib diberikan. Jadi kalau orang yang mau meninggal dia berwasiat, itu tidak boleh. Misalnya dia berwasiat harta ini untuk wakaf masjid. Nah, lalu ada ini pernah kejadian, Pak. Karena tidak memiliki akte ikrar wakaf, hanya omongan saja, akhirnya sampai masjid dijual. Astagfirullahaladzim, tanah wakaf dijual karena memang serakah ahli warisnya. Ada yang begitu. Auzubillahi. Ada itu zaman sekarang ada mengubah, karena memang zaman dulu mungkin tidak ada akte ikrar wakaf, jadi hanya omongan saja. Orang tuanya sebelum meninggal dunia dia berkata, nah, tanah ini jangan dijual, tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Sedangkan tidak ada akte ikrar wakaf. Dia sudah meninggal dunia, sudah lama, sudah jadi masjid. Ternyata karena dia serakah, itu tanahnya dijual sama masjid-masjidnya. Itu ada di daerah Bekasi kalau nggak salah. Itu kejadian viral. Kalau mungkin di kampung saya itu tanah untuk jalanan, orang tuanya itu telah berwasiat ini tanah untuk jalan, untuk umum. Karena ada penggusuran, ya, kemudian uangnya pun banyak. Nah, dilihat tuh kan, akhirnya tanahnya dijual. Pada orang tua telah berwasiat, makanya tidak ada jalan menuju kampung satu dengan kampung yang berikutnya, karena dijual semuanya. Ya kalau yang membeli kan nggak masalah, nggak dosa. Yang salah itu adalah ahli warisnya yang menjual karena orang tuanya itu kata berwakaf, tapi tidak ada bukti tertulisnya. Secara lisan sudah ada, itu hati-hati tuh. Makanya hidupnya nggak barokah. Ada 4 kewajiban anak kepada orang tua meninggal dunia. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, apa kewajiban saya kepada orang tua saya meninggal dunia? Apakah ada? Naam, ada. Arba'u hisolin, ada 4. Jadi ada 4 kewajiban anak kepada orang tua yang meninggal dunia. Pertama, as-sholatu alaihima, menyolatkannya, maksudnya mendoakannya. Ya, orang tua kita meninggal dunia itu dibutuhkan adalah doa. Ya, doa anak kepada orang tua itu sangat mustajab. Ya, harus kita. Jadi kalau ada anak yang tidak mendoakan orang tua, berarti anak yang durhaka. Rasanya kalau kita berdoa tidak mendoakan orang tua, itu sangat-sangat naif gitu ya. Minimal kirimkan Al-Fatihah 1 kali minimal. Kemudian yang kedua, istighfar lahuma, memintakan ampun untuk orang tua kita.
Kalau yang laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau yang wanita Allahumma gfir laha. Ada yang nanya, Ustaz, kira-kira doa kepada almarhum setelah meninggal dua sampai enggak? Caranya begini jawabnya dengan logika, gini aja, ente mati lalu saya bacakan Al-Fatihah sampai balik lagi. Aneh-aneh aja ada yang nanya seperti itu. Yang ketiga, kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah penuhi lunasi hutangnya. Kalau dia punya hutang harus dilunaskan. Ada di zaman Rasulullah SAW ketika sholat jenazah, kemudian Rasulullah bertanya, ini ahli warisnya mana? Saya, Rasulullah. Utangnya sudah lunas belum? Belum ya Rasulullah, kami nggak mampu untuk melunasinya. Jangan sholatkan dulu. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa di antara sahabat-sahabat yang bisa melunasi hutang ini yang ahli mayit ini? Berlomba-lomba tuh sahabat-sahabat yang kaya-kaya, ya kan? Utsman, ya Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf, berlomba-lomba untuk melunasi hutang. Jadi hati-hati lah, sebab orang yang punya hutang meninggal dunia, nanti di akhir kuburnya dia sulit masuk surga karena seluruh pahala ibadahnya untuk melunasi hutang. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia itu bawa hutang. Itu hati-hati itu. Makanya ahli warisnya wajib melunasi hutang. Kalau dia berwasiat, wajib dilaksanakan wasiatnya. Wajib dilaksanakan wasiat tanah wakaf, wasiat ini itu harus dilaksanakan. Ya, tapi kalau wasiat itu jangan, sekali lagi, tidak lebih dari 1/3 harta. Karena 2/3 itu adalah untuk ahli waris. Tidak boleh lebih. Ya, itu wasiat. Misalnya anak angkat, nah misalnya begitu kan, ada anak angkat, ada orang yang pembantu yang berjasa begitu, itu wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Lalu apa kewajiban yang keempat kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu menyambung silaturahim kepada keluarga besarnya. Misalnya dia punya kakak, punya adik, atau punya teman dekatnya. Ya, ini pernah kejadian Abdullah bin Umar. Ketika itu beliau berjalan berjumpa dengan orang kakek Baduy, orang tua, orang Baduy. Lalu dia turun dari onta, dia ucapkan salam, dia salaman. Ya, kemudian yang terjadi luar biasa. Dia berikan onta yang dia punyai, dia berikan sorban yang dia pakai. Lalu temannya ngomong, "Hei Abdullah, hebat amat antum," katanya. "Kok ketemu dengan orang asing, salaman, lalu memberikan yang kau punya, padahal itu berharga. Lalu kenapa kamu lakukan itu?" "Hei sahabatku, dia itu bukan sembarangan orang. Dia itu teman sahabat orang tuaku, besti lah, teman dekat. Sering ngobrol, sering apa, sering curhat." Nah, saya dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, menyambung silaturahim kepada sahabat dekatnya, dan kalau kita punya rezeki, berikan hadiah. Saya bawa onta, saya pakai sorban, saya kasih ke beliau. Jadi di antara sahabat, teman-teman di jamaah, kalau punya orang tua meninggal dunia, ketemu temannya, kita bawa motor, kasih motor. Kita bawa mobil, kasih mobil. Insya Allah orang itu senang. Iya. Kira-kira bisa gambar kan? Nah, ini 4 kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Makanya jangan sekali-kali mengubah wasiat, ya, wasiat orang tua yang meninggal dunia, ya, karena itu akan dosa yang sangat besar. Ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi dosa bagi orang yang mengubah wasiat tadi. Kemudian ayat yang terakhir 182. Faman khofa, siapa yang khawatir, siapa yang takut, min musin, bahwa pemberi wasiat, ya, janafan, berat sebelah. Maksudnya adalah wasiat dan waris itu lebih banyak wasiat, mungkin karena keliru, berat sebelah, ya, au isman, atau dia berbuat salah, ya, karena hilaf, karena sudah tua begitu misalnya. Fa'aslah bainahum, maka caranya damaikan di antara mereka. Damaikan yang dapat wasiat, damaikan yang mendapatkan ahli waris. Ya, kita harus jelaskan secara hukum agama.
Fala Ismail, maka itu tidak dosa. Kalau seperti itu merubah nggak dosa, karena ketentuan Al-Quran itu waris itu 2/3 harta, sedangkan wasiat itu 1/3, nggak boleh lebih. Misalnya orang tua saking cintanya kepada anak angkat, misalnya dia kan ada anak kandung, ada anak angkat. Ternyata anak angkatnya ini baik banget gitu, lebih sayang, lebih berwarna. Akhirnya dia wasiat anak angkatnya adopsi ini, harta yang dia berikan itu, yang dia punya itu lebih banyak, 2/3 dibandingkan untuk ahli warisnya. Karena ahli warisnya itu setelah dia sudah tua dibiarin gitu, nggak diasuh, nggak dijaga, nggak dilindungi gitu. Makanya dia terkesana kepada anak angkat. Yang kalau dia sudah meninggal dunia, bolehkah? Boleh mengubah. Kenapa? Karena waris itu tidak boleh dari 1/3, dan itu harus memakai fa'aslaha, mendamaikan. Mendamaikan ini artinya kalau tidak bisa melalui kantor urusan agama atau pengadilan agama. Jadi jangan sampai keliru, Pak Jamaah rahimakumullah. Kantor urusan agama itu bukan hanya ngurus menikah saja. Kantor urusan agama itu mengurus urusan agama, misalnya wakaf, waris, wasiat, itu juga urusannya. Kalau pengadilan agama itu, kalau kasusnya nggak selesai di kantor urusan agama. Jadi tugas kepala kantor urusan agama itu bukan hanya ngurus nikah saja, tapi semua urusan agama yang sudah jadi undang-undang di Indonesia yang disebut dengan KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu artinya semua hukum waris, wasiat, wakaf itu sudah dari Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan ketentuan undang-undang di Indonesia gitu. Begitu. Masuk di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, pembagian wasiat lebih besar dari pembagian waris, itu tidak dosa, tetapi dengan cara fa'aslaha bainahum. Jadi harus ada yang mendamaikan. Mendamaikan ini harus ada orang ketiga, yaitu dari negara, yaitu kantor urusan agama. Masih ngotot misalnya wasiat ini kan wasiat tuh, udah ada bukti tanda tangan, udah bukti jempol misalnya, melalui pengadilan. Kalau nggak selesai begitu. Ya rahimakumullah. Lalu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ujung ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau itu terjadi, lalu kita bisa mendamaikannya dan rela keduanya, maka tidak, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, mengubah wasiat itu jadi boleh ketika wasiat itu lebih banyak pembagiannya dibandingkan warisan. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan ini. Nah, ya silakan tanya. Yang pertama ya, wasiat. Wasiat ini diberikan pada saat si pemberi masih hidup. Masih hidup, ya. Tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Iya. Terus lalu itu di mana itu? Tidak boleh lebih 1/3 itu di mana? Enggak, maksudnya dari seluruh harta. Iya, di mana? Yang bilang tidak boleh lebih daripada 1/3. Ada dalam Al-Quran, dalam ayat, saya cari ayatnya ada. Jadi Allah menetapkan